kita itu harus memilih bahan pangan yang memang kalau misalnya bahan pangannya yang digunakan itu berkemasan, harus sudah memiliki BPOM, harus sudah tersertifikasi halal. Nah, bersih nggak? Ya kan itu iya penting betul, loh ya. betul, betul. Bersih nggak ya kira-kira jualannya, Cara dagangnya, jualannya iya segala cara macam ya. jualan yang dia jualan dengan kukunya misalnya panjang-panjang hitam ya, Hitam. agak gimana itu kan ya. Iya. Dan nggak mandi mungkin ya. Iya, nah itu kita kan udah buru-buru nggak sempat Iya. mandi gitu kan. Seperti yang udah saya sampaikan, kalau di bulan puasa ini BPOM itu sebenarnya memang ada kegiatan khusus yang namanya intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan hingga nanti Lebaran. Nah, yaitu yang pertama kita melakukan pengawasan ke sarana-sarana retail. Kita nggak cuma sebenarnya retail ya, kita masuk juga ke distributor, grosir makanan, sarana retail, toko-toko di sekitar kita yang memang mempunyai pertama track record atau riwayatnya jelek. Halo rekan BPOM Aceh, selamat datang di podcast Berbisik Berbincang Asik bersama BPOM Aceh. Kali ini ketemu lagi bareng aku Sulfata dan kita akan ngebahas bagaimana caranya memilih produk pangan yang aman dan tidak berbahaya. Sudah hadir pembicara kita, ada Kak Manja dan Kak Retno. Boleh disapa dulu Kak? Halo rekan BPOM Aceh, saya Ikratul Hafizah, biasanya dipanggil Manja. Halo, selamat pagi rekan BPOM Aceh. Saya Retno, Ketua Tim Inspeksi Pangan Balai Besar POM di Banda Aceh. Yeah. Nah, kakak gimana nih kabarnya? Ini kan Ramadan ya? Iya. Ya. Itu berpengaruh nggak sama pekerjaan gitu? Alhamdulillah sih nggak berpengaruh sih, malah makin semangat ya karena Ramadan kali ini. Makin semangat ya? Iya. Kalau Kak Retno gimana? Iya, kalau bulan Ramadan itu justru kalau BPOM itu semakin bersemangat ya, terutama terkait pengawasan pangan nih. Nah, Iya. jadi ya kalau kita selama bulan puasa nggak ada kendur, semangatnya makin bersemangat malah. Malah semakin di bulan puasa ini semakin banyak ya yang harus Iya. dikerjakan ya? Iya benar, untuk mengawal keamanan pangannya kan. Iya benar-benar. Nah ngomong-ngomong soal Ramadan nih, biasanya kalau Ramadan itu kan identik dengan takjil, Iya. dan orang itu yang awalnya nggak jualan tiba-tiba jualan ya kayak. Iya benar. Tiba-tiba kita lihat di jalan itu udah rame tuh yang jualan Iya. segala macam. Iya. Nah kira-kira apa langkah BPOM nih dari Kak Retno untuk memastikan produk pangannya itu aman yang dijual di pinggiran jalan itu? Nah, jadi untuk selama bulan Ramadan ya, BPOM itu sudah aktif setiap tahunnya karena ini memang kegiatan rutin tahunan. Kita ada namanya intensifikasi pengawasan pangan selama bulan Ramadan. Nah, pangan yang diawasi itu termasuk tadi salah satunya takjil. Nah, takjil itu ya tadi ya banyak pelaku-pelaku usaha yang dadakan yang sebelumnya nggak pernah melakukan ini ya usaha tiba-tiba jadi pengusaha takjil. Nah, itu juga kita lakukan pengawasan nih berupa pengujian, sampling untuk memastikan keamanannya. Selain takjil, kita juga melakukan intensifikasi pengawasan ke produk-produk pangan olahan yang memang sudah terkemas yang dijual di sekitar kita. Nah, itu juga kita makin intensif nih. Jangan sampai ada misalnya pelaku-pelaku usaha nakal yang memasukkan barang-barang produk tanpa izin edar, produk-produk yang kadaluarsa diselipin di toko-tokonya. Seperti itu. Gitu ya Kak. Jadi Kak Retno kalau misalnya nih di Ramadan ini kan banyak penjual-penjual baru ya. Salah satunya kalau Kak Manja kan udah suhu ya, memang udah sering jualan nih. Tapi yang penjual-penjual baru ini, cara samplingnya itu seperti apa Kak Retno? Apakah langsung datang ke lokasi, beli beberapa produk atau gimana tuh? Ya, jadi untuk takjil ini sendiri kita ke pusat-pusat penjualan takjil nih, ke pusat penjualan takjil. Jadi kita langsung on the spot, langsung di TKP kita sampling yang kita menurut kita produk-produk takjilnya itu mencurigakan. Nah, langsung kita uji di tempat. Jadi hasilnya langsung bisa kita dapat sore itu juga. Oh, berarti satset ya, langsung Iya, ya? satset. Jadi nggak mesti nunggu lama nih. Bahkan misalnya jika hasilnya terdeteksi nih mengandung bahan berbahaya, langsung saat itu juga kita bisa langsung edukasi atau gali informasi lebih dalam ke si pedagangnya tadi. Begitu. Nah, ngomong-ngomong soal inspeksi nih, kalau Kak Manja sendiri gimana? Pernah dapat nggak inspeksi dadakan atau punya pengalaman seperti itu nih? Alhamdulillah sih sejauh ini belum pernah dapat inspeksi. Tapi kalau memang harus diinspeksi ya kami terima-terima aja karena saya yakin kalau misalnya yang saya jual tuh pastinya aman dong. Karena kita kan menggunakan bahan-bahan yang pastinya sudah teruji, sudah BPOM, jadi pasti aman lah untuk dikonsumsi.
Jadi nggak akan takut untuk didatangin BPOM. Nah, biasanya nih Kak Manja, kalau misalnya kita sebagai penjual atau pelaku Iya. usaha ya, bagaimana cara kita memastikan produk itu ataupun bahan-bahan, bisa dibilang bahan materialnya ya, material produk itu aman gitu? Sebagai pelaku usaha, kita itu harus memilih bahan pangan yang memang, kalau misalnya bahan pangannya yang digunakan itu berkemasan, harus sudah memiliki BPOM, harus Oke. sudah tersertifikasi halal. Nah, kalau sudah adanya BPOM, sudah dipastikan pangan yang kita olah itu bakalan aman. Oke, Nah, oke. selain itu juga bahan-bahan segarnya juga kita harus pilih yang kita punya standarnya lah istilahnya. Jadi kita pakai misalnya bahan yang tidak busuk, yang bagus. Betul, betul, betul. Jadi yang kita berikan kepada konsumen kita tuh udah pasti aman dikonsumsi gitu. Oke, artinya tetap melihat dari produknya itu ada BPOM atau enggak, Iya benar. dan juga aman atau enggak ya. Iya betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal produk nih, Kak Retno, Mm-mm. gimana cara kita melihat jenis-jenis produk-produk yang berbahaya? Kalau misalnya dari BPOM kan kayak udah suhu ya, jadi Iya. tinggal lihat ya, oh ini berbahaya nih Iya, enggak gitu ya. oke. Kalau kami orang awam nih, Nah, ini kalau untuk ngelihat pangan olahan ya, pangan olahan terkemas itu berarti produk makanannya yang sudah jadi nih, yang kayak di toko-toko. Nah, itu kan pangan olahan. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya ceklik. Nah, ini ceklik. gampang nih ceklik Iya ya. betul. Ceklik itu pertama adalah kita harus cek kemasannya. Kemasannya kita pastikan produk yang kita mau beli itu memang kemasannya masih bagus, nggak ada yang Oke. misalnya kalau produknya kaleng itu nggak ada yang penyok. Atau kalau produknya suka minum susu kemasan UHT jangan yang gembung gitu kan. Oh, oke, Nah, atau oke. kalau yang misalnya produknya kayak produk snack-snack itu jangan yang udah kempes. Nah, itu kan berarti kemasannya udah rusak tuh. Nah, itu yang kemasan. Terus perhatikan labelnya. Untuk produk kemasan, pangan olahan kemasan yang kita beli di sarana, di toko-toko itu, labelnya tuh harus jelas, harus ada nama produknya, pabriknya di mana, tanggal nomor izin edarnya, dan terutama ini sih labelnya itu memang bukan yang banyak ya produk yang dijual tuh yang nggak ada label sama sekali. Oh, Nah, gitu. mungkin hanya dikasih nama terus ini produksinya siapa ya yang Iya, membuat iya, nih benar. dari daerah mana. Nah, Iya. itu nggak tahu kan ini halal apa Betul, enggak. betul. Betul. Nah, itu labelnya. Terus kita harus ngecek izin edarnya. Ini produk terdaftar nggak izin edarnya. Jadi kalau untuk pangan olahan, izin edarnya itu ada 2. Satu dari Badan POM, satu lagi bisa dari PIRT. Oh, Atau PIRT. ya, jadi ada namanya pangan olahan dengan izin edarnya itu yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan. Oh. Nah, jadi mungkin skalanya skala produksi pangan olahan industri rumah tangga itu izinnya masih boleh PIRT dari Oke. Dinas Kesehatan. Kalau skalanya sudah besar ataupun pangan-pangan dengan resiko tinggi itu sudah wajib BPOM. Nah, jadi harus dipastikan nih produk yang kita beli itu memang terdaftar izin edarnya apa. Kalau misalnya izin edarnya PIRT itu juga berarti produk pangan yang terdaftar. Kalau izinnya BPOM MD, nah itu berarti memang sudah terdaftar di Badan POM. Nah, yang terakhir kita harus pastikan dia punya tanggal kadaluarsa. Itu yang paling penting ya. Kadaluarsa, jangan sampai beli produk makanan di toko-toko ternyata tanggal kadaluarsanya sudah habis. Nah, jadi edukasi terkait tanggal kadaluarsa ini sangat penting nih. Jadi rekan-rekan BPOM tuh harus paham nih ngelihat tanggal kadaluarsa di produk itu seperti apa ya kan, jangan sampai salah. Nah, jadi saya informasikan kalau untuk ngelihat nih tanggal kadaluarsa di produk, misalnya beli snack, kadaluarsanya tuh dibuatnya April 2025. Terus nanti nih di akhir Maret, ya kan kita udah ini produk snacknya nih expirednya April. Oh ya udah berarti ya bulan April nggak boleh dimakan. Bukan. Nah, jadi justru kalau untuk produk kadaluarsa, tanggal kadaluarsa itu jika hanya mencantumkan bulan dan tahun, produk itu masih bisa dikonsumsi sampai tanggal terakhir di bulan tersebut. Oke, oke. Ya. Jadi misalnya kalau April 2025 dia masih boleh dikonsumsi sampai tanggal 30 April 2025 masih dianggap aman. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan? Iya betul. Syarat ketentuan berlakunya seperti apa? Jika memang produknya itu masih kondisinya bagus, kan? Tidak ada kebocoran, tidak ada kerusakan. Jadi Kemasannya kalau masih bagus ya? iya, jadi walaupun misalnya tanggal kadaluarsanya masih lama, tapi kalau balik lagi tadi cek kemasannya udah rusak, berarti itu juga sudah tidak layak dikonsumsi. Nah, itu kalau pangan olahan. Kalau misalnya pangan siap saji nih, gimana ngelihatnya ini produknya aman apa enggak kira-kira gitu kan ya kayak takjil tadi. Nah, jadi kalau pangan siap saji itu mungkin kita pertama ngelihat dari pelaku usahanya ya, pedagangnya kira-kira
bersih nggak? Ya kan itu Iya penting betul loh ya. betul betul. Bersih nggak ya kira-kira jualannya, Cara dagangnya, jualannya iya segala cara macam ya. jualan yang dia jualan dengan kukunya misalnya Hmm, panjang-panjang Hitam hitam, hitam. gimana itu kan ya? Iya dan nggak mandi mungkin ya waktu itu. Iya, nah itu kita katanya udah buru-buru nggak sempat iya. mandi gitu kan. Nah, atau mungkin bisa melihat dari warna-warna makanan yang terlihat mencolok, itu bisa agak kita curigain ya. Pasti otomatis pewarna makanannya mungkin Iya. sudah lebih diambang Batas. batas. Atau juga mungkin bisa produk-produknya itu tampak apa ya? Ya itu tadi, misalnya menggunakan kemasan-kemasan yang masih pakai kayak kertas koran. Nah, itu mungkin juga Oke. sudah sebaiknya jangan ya. Kalau kita lihat di sosial media tuh produk-produk yang India ya, orang-orang jual dari Betul India betul ya. betul. Perindapan Iya itu perindapan ya. ya. Nah, ini Bu Manja nih. Iya, nah ngomong-ngomong soal kebersihan nih, Kak Manja. Kak Iya. Manja kalau misalnya kita jualan ya, gimana sih standar kebersihan gitu? Misalnya dapurnya harus seperti apa, waktu kita jualan seperti apa, dan kita sebagai penjual seperti apa gitu harusnya. Ngomong-ngomong soal kebersihan. Nah, sebagai pelaku usaha kita tuh harus menerapkan sistem keamanan pangan dalam proses produksinya. Nah, itu apa aja? Contohnya, pertama, kita sebagai pelaku usahanya, sebagai orang yang memproduksinya, pertama harus sehat dulu. Iya, Ya, betul kan? betul, Karena betul tuh. tidak pilek lah masuk ke dalam Iya, makanan kita. Nah, itu jangan. bersin ya. Harus sehat dulu yang pertama. Yang kedua, kita tuh harus udah selesai mandi, harus bersih Hmm, keadaannya. Cuci tangan yang paling pertama, paling penting banget gitu. hmm. Karena kan kita yang bersentuhan langsung nih kan Kak Dengan dengan makanan ya. makanannya, iya. Dan kita tuh sebagai pelaku usaha kita tuh diberi amanah loh sama konsumen kita untuk Hmm. menyajikan makanan yang betul-betul orang itu makannya aman, kayak itu Iya, bersih kayak betul-betul. gitu. Karena Terjamin ya. iya betul. Karena yang namanya makanan itu akan langsung berdampak langsung ke tubuh kita, Hmm, hmm, ya hmm, kan? hmm, hmm. Ya pastinya harus bersih, bersihnya diri kitanya dulu, lalu bersih bahannya Hmm. aman, dan selanjutnya itu adalah di alat dan tempat kita Oke, memproduksi. ada tempat Nah, ya. ya, yang kita gunakan alat yang memang sudah bersih, sudah dibersihkan, dan menggunakan tempat produksi yang bersih. Bersih dari laba-laba, bersih dari debu, bersih dari kotor-kotoran yang kira-kira dapat memberikan kontaminasi ke makanan kita. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya nih tempat Mm-mm. nih, Kak Manja. Ya Orang benar. itu kan punya standar bersihnya beda-beda ya. Iya betul. Jadi ada orang yang kalau menurut dia ini udah bersih, ini enggak Iya. gitu. Nah, selain laba-laba, selain debu, kira-kira apa lagi Kak Manja yang harus diperhatikan sebagai pelaku usaha? Apakah harus ada cahaya matahari atau sirkulasi udara kayak gitu? Sirkulasi udara itu penting ya kok dalam produksi makanan, biar nggak terperangkap, istilahnya nggak pengap lah ya kan. Betul, betul, betul. Tapi harus diperhatikan juga, kita misalnya harus punya sirkulasi udaranya yang nggak langsung terpapar gitu. Jadi mungkin ada dipakein penyaring udara atau apa gitu, supaya nggak langsung masuk udaranya dengan debu-debunya nggak langsung masuk kayak gitu, atau agak tertutup sedikit seperti itu. Selanjutnya juga kita perhatikan nih tempatnya, jangan sampai bisa menjadi sarangnya binatang, contohnya kayak semut, nah lalu kecoak dan lain-lain, itu harus diperhatikan. Jangan sampai nggak sengaja termasuk ke dalam adonan makanan kita gitu kan nggak enak banget ya pasti ya kan Kak. Iya, Itu. karena ada juga kan kadang-kadang ada berita yang dia itu ketemu kecoa Iya di dalam betul. Iya, kuenya. Dia benar. itu asalnya dari situ ya, dari Iya tempatnya itu dari ya. tempat. Oh. Nah, kalau misalnya nih, karena ada beberapa penjual yang dia itu tidak memperhatikan kebersihan dan dia itu jualan terus tuh takjilan segala macam. Terus kayak waktu dicek sampelnya ketemu nih ini berbahaya segala macam. Itu seperti apa? Apakah ada semacam punishment atau seperti hal-hal lain gitu? Nah, jadi untuk pelaku usaha ya, pertama kita untuk tindak lanjut nih jadinya nih ya kan, kita uji ternyata produknya bisa mengandung bahan Iya. berbahaya ataupun mengandung bakteri nih, mikroba karena tadi prosesnya nggak higien dan sanitasi. Nah, itu biasanya kita berikan tindak lanjut merupakan pembinaan. Jadi level pertama itu kita pembinaan Oh, dulu. pembinaan dulu. Iya. Mungkin beliau nggak paham ya? Iya, jadi berupa pembinaan kita beritahu hasilnya, kami sudah melakukan sampling nih terhadap produknya Bapak, Ibu dengan hasilnya seperti ini. Nah, jadi kita berikan pembinaan itu untuk mereka ya tadi itu misalnya mungkin mereka tidak paham selama ini bagaimana cara produksinya atau mungkin menggunakan bahan yang tadinya mereka anggap selama ini aman. Ternyata itu sudah tidak aman. Nah, terkait apa bisa saja tadi misalnya penggunaan bahan-bahan yang
apa ya, misalnya higien sanitasinya kurang Iya, betul betul. karena mungkin kalau pernah kayak bahaya, saya boleh contohin mungkin kalau di pangan itu ada bahaya kimia, fisik, biologi. Iya, Yang bahaya fisik mungkin paling sering kita temuin Contohnya seperti gimana, Kak? ada rambut, iya, Oh, oke, jatuh rambut ya? iya, Itu bahaya fisik? itu termasuk fisik karena dia nyata kan ya, iya, terlihat. Mhm. Bahaya rambut, misalnya ada staples Oh, iya ya, iya, itu atau fisik juga? iya itu termasuk fisik. Misalnya batuk, kerikil Mhm. di produknya. Nah, itu kan juga kan ya, itu kan berarti bisa mendapatkan komplain nanti dari masyarakat. Nah, Iya. kalau kita sendiri menemukan itu juga merupakan pembinaan. Nah, pembinaan yang kita lakukan itu kita bisa koordinasi juga dengan lintas sektor terkait dinas kesehatan nih yang karena pelaku usaha seperti pangan industri rumah tangga atau pangan olahan siap saji itu kan di bawah dinas kesehatan, kita selalu koordinasi. Jadi melakukan pembinaan ke pelaku-pelaku usaha tersebut. Mengajarkan mereka bagaimana higien dan sanitasi yang baik terkait mengolah produk pangan olahan untuk biar pangannya itu aman, bermutu gitu. Oke. Pernah nggak Kak Retno, ini kita udah kasih tahu nih ke penjualnya, Mhm. tapi dia tetap ngulangi lagi gitu loh. Pernah dapat case seperti itu nggak, Kak? Atau sejauh ini belum pernah nih kayaknya? Iya. Jadi kalau ditanya case ya, sebelum dulu-dulunya ada untuk pelaku-pelaku usaha yang memang kita tindak lanjuti lebih Mhm. jauh, mungkin sanksinya setelah dibina masih tetap menggunakan bahan berbahaya, itu pernah menjadi naiknya ke pro justisia. Itu udah tingkat paling tinggi itu. Pro Oh, oke justisia oke berarti oke. sudah naik ke pengadilan. Misalnya contohnya yang pernah terjadi pelaku usaha pedagang mie yang Iya, menggunakan bahan berbahaya. dulu Seperti pernah tuh dengar beritanya ya? ya, jadi, Wah, pedagang pengusaha-pengusaha mie kalau di Aceh kan terkenal dengan makanan khasnya pasti mie mie Aceh. mie Aceh Aceh, ya. iya Nah, betul. mie Aceh. Jadi pelaku usahanya menggunakan bahan berbahaya seperti boraks dan formalin. Mhm. Nah, pertama kita bina nih, jangan lagi pakai ini ya, ini dilarang. Kan kalau pertama kali itu kan bisa alasannya, "Karena nggak tahu Bu, nggak ini." Oke, ya kan, Iya betul. dibina. Nah, setelah dibina beberapa kali ternyata masih ngulangin, Mhm. nah itu sudah jatuh ibaratnya unsur pidananya barang siapa dengan sengaja. Iya, itu udah sengaja Bu ya? Iya, jadi gimana buktiin dia sengaja? Sudah pernah dibina diulang lagi. Itu Mhm. sudah sengaja. Tapi kalau masih pertama kali, dia masih bisa bilang saya nggak tahu. Nah, itu pernah. Jadi bisa kita naikin sanksinya ke pengadilan tindak Oke. pidana. Kalau misalnya dari Kak Manja sendiri, Mhm. sulit nggak dapatin informasi terhadap gimana caranya bikin produk yang aman atau bikin BPOM atau ngurus apa tadi ya, PGR? Izin PIRT. ya, izin Iya, usaha produk. iya. Kalau untuk di zaman digitalisasi seperti sekarang, sudah sangat gampang untuk mendapatkan informasi, terkait, bagaimana cara memproduksi pangan yang aman, Mhm. untuk pengizinan, PIRT atau BPOM, untuk MD dan lain-lain itu sangat 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 gampang karena sudah tersedia di Instagram ada, di googling juga bisa sekarang ya kan. Dan juga pun dari BPOM, saya pun juga sudah pernah mengikuti, sudah ada pelatihannya mengenai cara, produksi pangan yang aman itu seperti apa. Dan kalau misalnya mau daftar pun juga gimana juga sudah pernah dilakukan. Sekarang terkait dengan kesadaran diri kita nih ya kan, balik Sebagai lagi penjual Kak, ya. iya betul sekali. Kesadaran diri kita sebagai penjual yang diberikan amanah, bagaimana caranya kita untuk memproduksi yang aman, memberikan pangan yang aman untuk semua orang. Iya. Ngomong-ngomong soal informasi itu ya, Ya, dari BPOM Aceh juga kita sangat sering sekali untuk sapa audiens online Iya. dan contohnya seperti podcast, live segala macam. Mhm. Itu tujuannya memang untuk memastikan masyarakat ataupun konsumen dan penjual itu terpapar informasi itu. Iya. Nah, salah satunya itu kita punya segmen nama itu Janet ya. Jawab Netizen. Oh iya. Nah, jadi di Janet ini kita akan jawab beberapa pertanyaan dari netizen. Yang pertama itu, mungkin ini pertanyaannya untuk Kak Reno dulu ya. Oke. Bentuk pengawasannya apa aja yang ada di BPOM dan pengujian takjilnya itu kapan? Nah, kayak ini penjual nih udah siap-siap nih. Waktu datang langsung dia Ini yang potong kuku ya. penjual atau siapa? Oke, jadi kalau bentuk pengawasannya ya, jadi kalau tadi seperti yang udah saya sampaikan, kalau di bulan puasa ini BPOM itu sebenarnya memang ada kegiatan khusus yang namanya intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan hingga nanti Lebaran.
Nah, yaitu yang pertama kita melakukan pengawasan ke sarana-sarana retail. Kita nggak cuma sebenarnya retail ya, kita masuk juga ke distributor, grosir makanan, sarana retail, toko-toko di sekitar kita yang memang mempunyai pertama track record atau riwayatnya jelek. Oke, ada Ya, historinya track iya, jadi recordnya. kita punya histori nih, ini sarana ini berulang-ulang ngasih ngejual pangan kadaluarsa. Nah, masih udah kapok nggak masih atau gitu kan? Jadi kita kunjungin sarana-sarana seperti itu dan walaupun ini sistemnya acak ya, random. Samplingnya acak ya. Ya, maksudnya kalau kita untuk seluruh sarana mungkin tidak, tapi kita tadi berdasarkan track record atau historinya. Nah, selain itu yaitu untuk takjil, kita sudah melakukan pengawasan takjil nih Ramadan di Banda Aceh. Mungkin baru nih kemarin bersama Ibu Wali Kota, Iya, Ibu Wali iya. Kota Ibu Di Iliza, Ramadan Festival ya, Ibu? Sama Bu. ya yang di Jalan Garuda. Oh, iya, Ya, iya, iya. nah kita udah nguji di sana itu kemarin ya, nanti boleh dicek nih di Instagramnya Bepom buat di like, Iya, iya. dibaca beritanya kan. Nah itu alhamdulillah dari hasil sampling yang kita uji, jadi nggak cuma di Jalan Garuda, kita juga sampling yang di Bazar Ramadan depan Masjid Raya tuh, yang juga baru diresmikan. Kita melakukan sampling takjil di daerah Ulai Kareng, Banda Aceh, dan yang di Jalan Penyak Makam, paling banyak makam itu juga banyak ya penjual takjil, ke sana kita udah sampling juga. Hasilnya alhamdulillah untuk Banda Aceh masih memenuhi syarat ya. Wah, alhamdulillah masih aman ya. Aman. Jadi buat netizen yang nanya, siap-siap aja. Mungkin kan random ya. Ya. Yang penting jangan lupa mandi, potong kuku. Tetap jaga kebersihan Iya, ya. kebersihannya itu harus oke gitu. Nah, pertanyaan kedua nih. Banyak yang jualan mie tapi menggunakan mie instan. Itu nggak apa-apa ya? Soalnya kan enak katanya. Takutnya bahaya kalau keseringan. Kalau Kak Manja sendiri, kalau di produknya di risol itu ada mie-nya atau gimana tuh? Nggak ada sih, tapi menurut saya penggunaan mie instan itu ya sebenarnya nggak berbahaya selama kita tahu ambang batas makannya tuh seberapa banyak gitu. Kalau keseringan yang namanya berlebihan ya pastinya nggak baik ya kan untuk tubuh Jangan kita. setiap hari ya, Iya. kayak anak kos ya. Jangan setiap hari kita makan, kita harus tahu nih ambang batas makan mie itu seberapa banyak yang boleh dikonsumsi sama diri kita gitu. Oke, nah kalau misalnya menurut Kak Retno, kalau mie ini apakah ada bahan-bahan yang nggak boleh dicampur selama ini? Atau memang aman-aman aja kalau dari Bepomnya? Ini mie Mie instan. instan ya. Kalau mie instan itu kan biasanya udah termasuk pangan olahan terkemas ya. Iya, Ya, ada betul. apa mie instan itu kan ada tagline-nya ya, mie instan seleraku gitu kan. Makanya suka jadi setiap hari ya. Jadi itu kan kalau mie instan sebenarnya merupakan pangan olahan yang sudah mendapatkan izin edar. Nah, jika misalnya dijadiin kayak mie goreng Aceh gitu kan, boleh apa tidak, aman apa enggak. Nah, itu benar seperti yang dikatakan Kak Manja nih, bahwa kembali lagi sebenarnya aman atau tidaknya konsumsi sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Kalau mie instan itu berarti kan kaya akan karbohidrat Iya, betul, ya, betul. karbohidrat. Karbohidrat balik lagi ke asupan tubuh. Ini sekarang agak ini sedikit topiknya, kita agak peduli dengan yang namanya konsumsi gula, garam, lemak, gitu kan ya. Jadi di setiap pangan olahan yang terkemas nih selalu ada cantuman Gizinya ya, gizinya, garam, gula ya. garam, gula, lemak. Nah, itu mie instan pasti sudah ada di sana bumbunya, garamnya berapa, ya kan? Iya, iya. Gulanya berapa, lemaknya berapa, diolah lagi dengan bumbu yang banyak nih. Nah, jadi kalau dalam sesuai aturan informasi nilai gizinya ya itu masih aman karena memang dia adalah pangan yang sudah mendapatkan izin edar. Tapi kalau mie goreng Acehnya tadi yang pangan siap saji ya itu untuk sejauh ini alhamdulillah untuk Banda Aceh sendiri kita udah coba sampling beberapa produk mie gorengnya, tidak ada yang mengandung bahan berbahaya baik formalin maupun boraks. Wah, alhamdulillah berarti ya. Ya. Nah, karena memang balik lagi kayak kata Kak Manja juga ya, dia tergantung dari jumlah konsumsinya ya. Iya, betul. Kebutuhan gula kita berapa, garam berapa Iya, ya. benar. Kadang-kadang orang nyalahin, wah ini berbahaya segala macam. Padahal cara dia mengkonsumsi itu yang berbahaya Iya. ya. Nah, kita masuk pertanyaan yang terakhir nih. Kalau untuk minuman warna-warni itu aman nggak sih? Kalau pakai sari manis bahaya nggak? Kak Manja, sari manis ini apa ya, Kak? Saya nggak paham nih sari manis ini. Sebenarnya sari manis itu adalah pemanis buatan, bahan tambahan pangan. Gitu. Sebenarnya penggunaannya itu selama sesuai dengan ambang batas yang ditentukan, karena ada ambang batasnya nih. Selama sesuai dengan ambang batasnya itu aman-aman aja. Oke. Ya. Dia harusnya balik lagi ke yang tadi ya. Iya. Tergantung dari pemakaiannya Ya. seberapa Iya, betul. banyak. Seberapa banyaknya.
Karena kalau itu kan dia termasuk ke bahan tambahan pangan. Jadi ada aturannya dalam penggunaannya, ada ambang Hmm. batasnya. Nah ini menarik nih, kalau BPOM masuk ke dalam itu nggak ya, kayak pendampingan dan sosialisasi terhadap ini untuk gula segini ya, Ah, untuk garam segini ya, iya. itu juga masuk. Iya, jadi tadi kan pertanyaannya minuman warna-warni gitu Iya. kan. Nah, kalau minuman warna-warni pasti yang pertama dia menggunakan BTP, bahan Ah, tambahan pangan pewarna. iya Nah, pewarna. untuk pewarna sendiri itu ada pewarna yang dilarang digunakan pada makanan. Salah Hmm. satunya methyl yellow dan rhodamin. Methyl yellow itu untuk warna kuning, rhodamin untuk warna merah. Itu warnanya benar-benar mencolok ya, karena sebenarnya Hmm. kedua zat itu bukan bahan tambahan pangan, tapi adalah bahan pewarna untuk tekstil. Warna Nah, jadi warna pakaian bayangin, ya, iya Iya. pewarna tekstil yang tapi digunakan untuk pangan. Tapi karena memang warnanya cukup kontras, ngejreng ya. kadang-kadang suka ditambahin kan, kalau Ah. pakai pewarna makanan nih boros harus satu botol baru kelihatan pakai warna itu. Hmm. Dikit Tekstil aja dikit udah. aja udah jadi, gitu kan ya, Hmm. karena mungkin dari pelaku usaha biar menghemat kos nih. Betul. Nah, jadi kalau warna-warni ditanya aman apa tidak, yaitu kembali lagi tadi untuk diperhatikan minuman yang warna-warna mencolok itu sebaiknya dihindari. Nah, terus kalaupun misalnya dia memang menggunakan bahan tambahan pangan yang benar, memang produk pewarna yang sudah terdaftar di BPOM, nah itu kan ada lagi kembali dosisnya, takarannya. Ah, iya, iya. Karena mengkonsumsi makanan minuman berpewarna pun terlalu sering juga tidak baik untuk kesehatan, karena Benar. ada batasnya. Bahkan untuk pelaku usahanya juga harus paham nih, sebenarnya mungkin Kak Manja Iya, ya, heeh. ada takaran penggunaan di bahan tambahan pangan itu sendiri. Untuk memproduksi 1 liter harus menggunakan sekian, misalnya hanya ujung sendok gitu. Nah, dia untuk 1 liter malah pakai 1 sendok makan. Memang ini bahan tambahan pangannya memang udah terdaftar, Iya, Iya. betul. tapi dosisnya Dosisnya salah. salah ya, keliru Nah, Salah ya. dosis jadi jadinya salah ya. kan, jadi salah dosis juga malah berbahaya juga gitu Betul. loh. Iya, iya, iya. Nah, jadi Artinya harus sedetail itu diperhatikan untuk penjual ya, iya, cara jadi bayar. penjualnya juga edukasinya memang harus dapat bahwa nggak boleh juga sembarangan. Ini bahan tambahan pangan saya udah terdaftar kok di BPOM ya, tapi taruh dosisnya salah, ya salah kan. Jadi Bener-bener. Nah, berlebihan ya, Kak? berlebihan Iya, jadinya betul. lagi. Nah, kalau tadi yang misalnya sari manis ya, Mhm. sari manis itu kan pemanis buatan ya, Hmm. tambahan. Nah, balik lagi dia kan kalau dibilang berbahaya enggak gitu ya. Sari manis itu sebenarnya juga bahan tambahan pangan yang sudah terdaftar ya, Hmm. terdaftar di BPOM. Sama seperti pewarna, ada Ambang batas ambang batas. batasnya yang harus diikutin. Nah, kalau berlebihan bagaimana? Resikonya gula garam lemak tadi lagi. Balik Iya, lagi ke sana. Bahayanya apa? Bisa obesitas. bener-bener. Ya kan? Banyak sekali ya, Banyak banget. diabetes. Iya. Iya. Karena untuk diketahui nih buat rekan-rekan semua, kalau konsumsi gula harian itu kita hanya 50 gram. Hmm. Untuk normalnya ya, Iya. 50 gram itu sehari. Jadi sekitar 4 sendok makan. Jadi kalau beli-beli kemasan minuman itu tinggal dicek ya, ini Iya. berapa gram? Karena ini minum Bener. 20 gram Iya, ya Kak betul. Manja ya? Iya, Iya. betul. Jadi Bomba-bomba bayangin ya. Iya. 20 gram dalam satu itu kan, Mhm. terus ini saya udah makan 20 gram. Itu gula yang 50 gram itu nggak cuma dari satu snack aja ya, Iya. belum lagi nasi yang kita makan. Iya. Minum teh waktu Iya. berbuka. Belum dari takjilnya. Takjilnya lagi yang mau yang Makanya Aduh. manis-manis. kenapa kok nggak kurus-kurus puasa ya? Iya, bener Ternyata kan? gara-gara itu ya. Gara-gara Ah. makan, Apalagi minum nanti pas minuman. lebaran kan, balas dendam. Iya, Iya. balas dendam. Habis langsung ngembang Ah, lagi. Nah, ini kita udah masuk ke akhir segmen podcast kita. Oke. Kita pengen Kak Manja dulu nih, kira-kira apa ajakan untuk sesama penjual dalam memperhatikan produk pangan supaya lebih aman? Buat teman-teman sesama penjual takjil, sesama yang memproduksi pangan, makanan, ayolah buat makanan yang betul-betul aman dengan memilih bahan dan cara produksi yang betul-betul aman. Udah gampang kok cara carinya, lihat aja ada ceklik, bisa lihat dari kemasannya, bisa kalau belum tahu informasinya bisa cari di Instagram. Cara membuatnya yang benar gimana, perhatikan kebersihannya, karena mau gimana pun makanan itu sangat berpengaruh ke kesehatan kita sebagai konsumen nanti. Oke. Nah, kalau dari BPOM nih, Kalau dari BPOM nih ya kan, untuk pangan olahan nih, nah tadi kan dengan ceklik.
Untuk izin edarnya, ini rekan-rekan BPOM nih perlu nih mendownload yang namanya aplikasi BPOM Mobile. Oke, Nah, jadi BPOM ada Mobile ya tuh namanya ya? ya, jadi BPOM itu punya namanya aplikasi BPOM Mobile. Di BPOM Mobile itu kita bisa mastiin ini produknya terdaftar nggak ya di BPOM. Nah, itu bisa di-scan gampang, cuma di-scan barcode-nya. Ini produk-produk udah banyak barcode-nya, tinggal di-scan. Kalau nomor izin edarnya keluar muncul berarti memang produknya udah terdaftar. Tanpa perlu input-input lagi ya, Kak, ya? Tanpa Iya. perlu input lagi. Tapi kalau misalnya agak kerepotan nih dengan barcode, bisa juga sih di-input dengan memasukkan nomor izin edar yang didaftarin di produk itu. Di Oke. produknya kan suka didaftarin nih, Mm-mm. BPOM, MD, angkanya sekian. Waktu kalau nge-scan-nya susah, bisa sih di-input angka itu tetap muncul. Jadi detail yang ditampilin di aplikasinya harus sama dengan yang di produknya. Berarti memang produknya benar. Kalau yang di informasinya beda dengan produknya, kemungkinan itu produknya palsu. Ah, Nah, atau kalau misalnya memang produknya tidak ada izin edar, berarti udah produknya ilegal. Ya bener-bener. kan? Segampang itu sebenarnya ya, Iya, semudah itu ya. segampang itu Semudah nih itu. untuk menggunakan BPOM Mobile. Jadi jangan lupa di-download. Iya. Nah, terus jangan lupa di-follow nih Instagram BPOM Aceh, Iya. bepom.aceh. Banyak informasi di sana terkait pangan aman, bagaimana. Nah, tapi kalau misalnya rekan-rekan nih menemukan misalnya ada yang mau dilaporkan atau ada keluhan nih terkait produk pangannya, itu juga boleh ngelaporinnya ke BPOM nih. Pangan-pangan terutama apalagi pangannya memang produknya BPOM ya. Produknya terdaftar di BPOM ada masalah, ya silahkan dilaporin ke BPOM. Laporinnya boleh pakai Instagram atau? Boleh, lapor ke Instagram boleh, dan kita juga punya WhatsApp nih kalau misalnya nggak mau terekspos. Kalau WhatsApp kan lebih pribadi ya. Iya, lebih private. Ya lebih private ya. Nah, itu boleh nih ke unit layanan pengaduan konsumen. Ada nomor WhatsApp-nya. Oke, Oke? lengkap ya. Ya. Bisa dicek di sini Bisa atau di dicek mana ya? bisa dicek di sini ya, nanti nomor layanan informasinya. Boleh ngaduin apa aja. Misalnya, Bu, saya ketemu nih toko itu jual produk kadaluarsa, ya kan? Boleh, nanti BPOM akan turun ke sarananya. Mana nih tokonya bener banyak jual produk kadaluarsa gitu ya kan. Jadi mau apa aja dilaporin boleh, diadukan boleh, atau mungkin mencari informasi boleh. Nanti kita akan siap melayani. Nah, jadi kembali lagi untuk rekan-rekan BPOM, untuk ini selama bulan Ramadan nih ya, terutama nggak cuma Ramadan. Untuk pangan amannya dipastikan selalu jangan lupa ceklik, cek kemasan, cek label, izin edar kadaluarsa, pastikan dengan BPOM Mobile. Jika ada ragu, ada masalah, gunakan layanan pengaduan konsumen. Oke, sip, keren. Nah, kita udah dapat nih banyak ilmu-ilmu daging ya, insight-insight menarik dari kedua pembicara kita, rekan BPOM. Dan terima kasih banyak untuk Kak Manja, Iya. Kak Retno. Nanti kita mungkin ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi seputar makanan dan Iya. pangan. Dan teman-teman, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.